Pelajaran kita hari ini adalah tentang aturan penulisan kalimat. Ada beberapa aturan penulisan kalimat yang sangat penting kalian ketahui. Karena selama ini sering saya perhatikan anak-anak Bapak menulis kalimat itu seolah-olah tidak ada aturan. Nah, ingat ya, seolah-olah artinya sebenarnya banyak aturan dalam penulisan kalimat, khususnya pada pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan ini ada 4 aturan kalimat yang akan kita pelajari. Apa-apa saja itu? Nah, yang pertama, kalimat itu harus diawali huruf kapital. Ya, pernah mendengarkan huruf kapital? Iya, betul. Huruf kapital juga disebut dengan huruf besar. Nah, yang kedua, kalimat itu harus diakhiri tanda baca. Mohon maaf ya, ada gangguan. Nah, tanda baca yang dimaksud bukan asal tanda baca. Perlu kalian ingat, dalam pelajaran bahasa Indonesia, dalam menulis kalimat, hanya ada 3 jenis tanda baca yang dapat kita gunakan di akhir kalimat. Ya, ingat, hanya ada 3. Apa saja itu? Tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Nah, yang ketiga, kalimat yang benar harus menggunakan kata baku, ya, kata baku. Dan yang keempat, tidak menggunakan singkatan yang tidak resmi. Oke? Nah, agar lebih paham, kita langsung masuk ke contoh. Nah, perhatikan lebih lanjut. Di sini ada saya buat sebuah kalimat, bunyinya adalah nenek menyiram bunga. Nenek menyiram bunga. Kalau kamu ingat, pada urutan pertama bahkan dikatakan kalimat yang benar harus diawali dengan huruf kapital. Nah, coba kamu perhatikan. Di awal kalimat justru menggunakan huruf kecil. Padahal tadi sudah jelas aturannya harus menggunakan huruf kapital. Nah, lalu bagaimana? Inilah yang disebut dengan kalimat yang salah. Nah, bagaimana sebenarnya? Coba perhatikan. Nenek menyiram bunga. Sudah kita ganti ya. Ketika di kalimat pertama tadi N-nya huruf kecil, di sini sudah kita ubah menjadi huruf kapital. Oke ya. Nah, maka jika kamu tuliskan seperti kalimat di nomor 2, maka kamu telah menuliskan kalimat yang benar. Paham ya sampai di sini? Oke, paham. Kita lanjutkan. Nenek menyiram bunga. Ayo coba perhatikan, apa kira-kira yang salah pada kalimat ini? Iya, betul. Pada kalimat ini tidak menggunakan tanda baca. Tadi kita sudah sepakat dan sudah Bapak ajarkan, padahal ada 3 sebenarnya yang bisa kita pilih. Boleh tanda tanya, tanda titik, atau tanda seru. Hanya saja memang harus kita sesuaikan dengan kalimatnya. Tetapi masalahnya pada kalimat ini, pada contoh ini, tidak ada tanda baca. Dan sebenarnya kalau tidak ada tanda baca anak Bapak, itu bukan kalimat ya. Mungkin nanti ketika kalian SMP akan paham. Ada namanya klausa. Ya, ingat. Ketika tidak ada tanda baca, itu bukan kalimat. Maka ini adalah contoh yang salah. Lalu bagaimana sebenarnya? Sebenarnya adalah nenek menyiram bunga. Titik. Masuklah itu ke dalam kalimat yang benar. Oke, bisa dipahami? Iya, mudah-mudahan ya. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Nenek menengok tetangga yang sakit. Pernah ya? Seperti ini, mengalami seperti ini. Tetapi yang menjadi masalah, coba kamu perhatikan, di sini terdapat kata menengok. Menengok itu adalah kata yang tidak baku. Mungkin kamu bertanya, Pak, kenapa sih dikatakan kata tidak baku? Nah, sebenarnya sangat mudah. Kamu punya buku kamus besar bahasa Indonesia mungkin. Ketika kamu buka di kamus besar bahasa Indonesia,
kamu tidak akan menemukan kata menengok di situ. Kenapa tidak kamu temukan? Karena pada kamus besar bahasa Indonesia yang ada hanyalah kata-kata baku. Lalu bagaimana? Ini adalah contoh yang salah. Lalu bagaimana? Seharusnya kata menengok ini harus kita ganti dengan kata yang baku. Jadi bagaimana misalnya? Misalnya kita ganti dengan kata menjenguk. Maka terbentuklah kalimat nenek menjenguk tetangga yang sakit. Nah, ketika kalian membuat seperti ini, maka jawabanmu sudah benar. Paham ya? Masih semangat? Harus semangat, oke? Iya. Kita lanjutkan yang terakhir. Nah, perhatikan contoh yang terakhir. Nenek Yigi menyiram bunga. Yigi menyiram bunga. Tadi sudah Bapak jelaskan, kalimat yang benar tidak boleh menggunakan singkatan yang tidak resmi. Mana yang tidak resmi? Ini, Yigi. Lalu harusnya bagaimana? Yigi harus kita ganti. Tetapi karena pada contoh ini menggunakan Yigi, maka ini adalah contoh yang salah. Lalu yang benar bagaimana? Yang benar adalah nenek yang menyiram bunga. Barulah kamu dikatakan menulis kalimat yang benar. Paham sampai di sini? Iya, puji Tuhan. Mudah-mudahan semuanya anak Bapak, mulai dari kelas 5A, 5B, 5C, hingga 5D, bisa paham apa yang kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan ini, Bapak punya tugas kepada kalian. Coba perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Kita berlatih. Yang pertama, Tono menyapu halaman. Yang kedua, Ibu sedang mensapu halaman. Mensapu halaman. Yang ketiga, guru kami sangat baik. Iya, baik ya, mungkin seperti Pak Rizal mungkin ya. Iya. Yang keempat, Anto menolongku BGN tenang hati. Nah, apa tugasmu? Tugasmu adalah ubahlah kalimat berikut ini, keempat kalimat ini menjadi kalimat yang benar. Nah, ingat di awal tadi ada 4. Ada 4 tadi syarat atau aturan penulisan kalimat. Perbaikilah ini menjadi kalimat yang efektif. Paham ya? Iya. Nah, demikian semoga kamu dapat mengerti. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.